Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Qal musannif, puasa sunnah. Ketahuilah bahwasanya puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan. Demikian juga halnya dalam seluruh amalan fardu dan nawafil, yakni amalan-amalan itu lebih utama daripada amalan-amalan sejenisnya di bulan lainnya dengan kelebihan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan dari Allah, "Ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimisli adai ma maftaratuhu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Artinya, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku seperti amalan fardu yang mereka kerjakan. Hamba selalu mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Kemudian adalah puasa di bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dan telah datang hadis, anna shauma yaumin min ashhuril hurum ya'dilu siyama thalathina yauman min ghairiha wa siyamu yaumin min ramadana ya'dilu siyama thalathina yauman minal ashhuril hurum. Artinya bahwasanya puasa sehari di bulan haram menyamai puasa 30 hari di bulan lainnya, dan puasa sehari di bulan Ramadan menyamai 30 hari di bulan-bulan haram. Dan telah diriwayatkan, anna man shoma thalathata ayyamin mutatabi'atan min syahril haram, al-khamisa wal jum'ah was sabat ba'adahu Allahu minan nar. Artinya bahwasanya siapa yang puasa 3 hari berturut-turut dari bulan haram pada hari Khamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah limpahkan, karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir kita di bulan suci Ramadan. Tidak ada yang kita harapkan sejauh ini melainkan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan, dan juga harapan kita semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah. Dan seandainya ini Ramadan adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad berbicara tentang masalah puasa sunnah, siyamun nafil, yang mana beliau mengatakan, wa'lam anna afdalas siyami siyamu syahri Ramadan.
Puasa yang paling istimewa itu adalah puasa di bulan Ramadan. Dari karenanya Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadis, seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung di bulan suci Ramadan dari keistimewaan, kemuliaan, keagungan, maka dia berkeinginan 1 tahun penuh adalah Ramadan. La ilaha illallah. Begitu. Dari karenanya puasa yang paling afdal adalah puasa Ramadan. Begitu juga bahwasanya beliau di sini Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bahwa tentang bagaimana sebuah haditsul qudsi, ma tagarrabal mutagarribuna ilayya bimithli ada'i maftaradtuhu alaihim. Tidak ada ibadah yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya melebihi dari perkara yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu yang paling afdal. Wala yazalul 'abd yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Dari dua ini kita harus bisa membedakan mana faridah dan mana fadilah, mana kewajiban dan mana yang sunnah. Jangan sampai karena suatu fadilah kita ketinggalan faridah. Karena walau bagaimanapun amalan yang paling dicintai Allah dari seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya, yaitu adalah amalan yang faridah, yang wajib. Itu yang wajib. Jangan sampai karena fadilah faridahnya ketinggalan. Contoh, Masya Allah, pemburu Lailatul Qadar, dari habis tarawih ziarah dari magam ke magam, dari gubbah ke gubbah, dari ma'athir ke ma'athir, dari peninggalan Syekh Fulan, Habib Fulan, sampai jam 3:30. Makan sahur jam 4 guring. Bangunnya jam berapa? Jam 7. Ini namanya demi fadilah ketinggalan faridah. Begitu. Begitu juga perempuan yang mau ziarah, yang mau ke majalisil ilm, yang punya suami, izin dulu sama suaminya. Wah, kita ziarah para aulia. Bukankah dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, ziarah ke makam para aulia paling minimal yang didapatkan dosa diampuni, dan paling tinggi dia diberikan kedudukan seperti kedudukan orang yang dia ziarahi. Naam, memang benar. Oh iya, kita ziarah ke makam gutub si fulan, fulan, syekh fulan, wali fulan. Tapi suaminya ngelarang, jangan duduk sini, temenin saya tidur, bikinkan saya makan, jangan kemana-mana. Waduh, ini suami Fir'aun minta lah. Taat sama suami itu kewajiban. Adapun ziarah fadilah, keistimewaan. Dari karenanya harus bisa membedakan mana fadilah, mana faridah. Yang qiyamul lail dari malam 21 sampai sekarang, jangan pernah kita memandang rendah orang yang tidak qiyamul lail. Itu si fulan tidak pernah qiyamul lail. Naam, dia tidak pernah qiyamul lail, tapi dia salat subuhnya tepat pada waktunya berjamaah, dan dia duduk sampai isyraq. Begitu. Daripada kita qiyamul lail, salat subuhnya sendirian. Habis salat subuh langsung tidur. Sejadah di sini, bantal di sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Masya Allah. Bismikallahumma ahya, bismika amat. Wala astaghfirullah, wala la ilaha illallah. Apalagi Allahumma ajirna minan nar, langsung bismikallahumma ahya, bismika. Jangan. Bedakan fadilah dengan faridah. Paling istimewa di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban, khalas.
Akan tetapi orang yang telah sempurna melakukan kewajiban, kemudian dia melakukan sebuah yang sunnah, istiqamah di dalam yang sunnah, maka keistimewaannya hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ingin dapat cintanya Allah, cuma satu kuncinya, apa? Istiqamah di dalam sunnah. Istiqamah di dalam sunnah. Itu para ulama kita, para habaib, kenapa mereka mahbub indallah? Kenapa mereka dicintai di sisi Allah dan dicintai oleh hamba Allah? Kenapa? Karena mereka istiqamah di dalam sunnah. Tentunya setelah selesai melakukan kewajiban. Begitu. Masya Allah. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu, puasa yang paling afdal adalah Ashhuril Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia atau yang disebut dengan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 hari puasa di bulan tersebut setara dengan puasa 1 bulan. Dan puasa 1 hari di bulan Ramadan sama dengan puasa 30 hari di bulan Ashhuril Hurum. Ada Ramadan tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Dari karenanya nih kita, ya Allah, ini malam udah malam 28. Lusa malam 29, malam 30 sudah dicoret dari kalender. Masya Allah, lebaran dah. Hah? Ya Allah, itu orang-orang ditarik, sedihnya mereka ditinggal Ramadan 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan sedihnya. Setelah 6 bulan persiapan lagi 6 bulan menyambut bulan Ramadan, sehingga 1 tahun penuh mereka punya hubungan dengan Ramadan. Begitu. Ala kulli hal, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan Ashhuril Hurum. Ashhuril Hurum tadi apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 3 hari, Kamis, Jumat, sama Sabtu, berturut-turut. Apa keistimewaannya? Ba'adahullahu minan nar, Allah jauhkan dia dari neraka. Begitu. Dan dapat taufik hidayah insyaallah. Baik, baca lagi setelahnya. Termasuk sunnah adalah puasa 6 hari dari bulan Syawal sesudah Ramadan sebagai perpisahan dengannya, dan untuk menyempurnakan kekurangan yang dialami orang yang berpuasa. Amalan sunnah menyempurnakan amalan fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambahinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, dan dapat taufik insyaallah. Tuh, di antara yang sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, bentuk perpisahan kita. Perpisahan kita dengan Ramadan. Perpisahan. Wah, Ramadan bakal kembali tahun yang akan datang. Wah, kita belum tahu apakah masih ada umur atau tidak. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Dari karenanya Abu Darda kalau tidak salah itu, beliau sering nongkrongnya itu di kuburan. Anak muda kita di mana tongkrongannya? Ada di kuburan. Di kuburan. Bukan kubur keramat. Kalau kubur keramat mah rame. Tapi kuburan orang muslim. Tempat pemakaman umum. Duduk di sana. Itu hobinya beliau, duduk sama orang-orang yang semacam itu. Sampai orang bingung kebiasaan beliau ini, kok duduknya itu di pekuburan. Masya Allah. Ditanya, kenapa? Beliau bilang, saya suka duduk di pekuburan ini karena 2 alasan. Yang pertama,
mengingatkan saya dengan akhirat. Mengingatkan saya dengan akhirat. Itu yang udah beli baju lebaran, semahal apapun bajumu, baju terakhirmu adalah seragam kematian. Itu yang punya rumah besar, mewah, habis miliaran di dalam membangun itu rumah terakhirmu adalah tidak lebih dari ukuran batang tubuhmu. Begitu. Mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah. Jangan ketinggalan tiap malam suratul Muluk. Ada 2 surah yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad tiap malam. Surah Sajdah sama suratul Muluk. Tidak pernah ditinggal. Sampai Rasul mengatakan suratul Muluk mani'atun min adzabil qabr. Suratul Muluk itu akan mencegah seseorang dari siksa kubur. Jangan ketinggalan, niat nih dari malam ini. Kalau tidak bisa dua-duanya, salah satunya ambil. Kalau bisa dua-duanya, Masya Allah, luar biasa, keistimewaan. Di dalam mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Beliau bilang, saya suka duduk di sini, kenapa? Karena mereka mengingatkan saya tentang akhirat. Tuh orang duduk di kubur, Masya Allah, duduk di tempat, lihat kanan, lihat kiri, ini haji si fulan, ini pejabatnya si fulan. Pada akhirnya apa? Udah, semuanya sama. La ilaha illallah. Dari karenanya cari teman yang mengingatkan kita tentang akhirat. Jangan mencari teman yang melalaikan kita dari akhirat. Yang kedua, kata beliau, faktor yang kedua saya suka duduk di sini, tahu kenapa? Karena kalau udah saya meninggalkan mereka, tidak satupun di antara mereka yang menggosip saya dan menyebut keaiban saya. Kita kalau duduk sama teman-teman, Masya Allah, kita pulang dari itu, ada aja tuh dan ingat, ketika kita punya teman yang suka membicarakan keaiban orang lain di hadapan kita, maka pastikan suatu saat keaiban kita bakal disebutnya di hadapan orang lain. Begitu. La ilaha illallah. Taudi'an lahu wa jabran lil khalal, dan juga menutup, menyempurnakan segala kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Dari karenanya ibadah sunnah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah. Karena ibadah sunnah itu menutup kekurangan yang ada di wajib. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang namanya amal wajib itu modal, bagaikan modal. Dan yang sunnah itu adalah ribih. Apa itu ribih? Labanya, keuntungannya. Kalau modalnya udah kembali lagi. Tapi puasanya kita bagaimana? Sholatnya kita bagaimana? Apakah sholatnya kita khusyuk sampai kita menganggap hal yang sunnah adalah keuntungan kita? Ini adalah penutup dari kekurangan yang ada di dalam sholat wajib kita. Dari karenanya amal sunnah adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Dari karenanya Rasul bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa orang yang telah selesai berpuasa di bulan Ramadan setelah lebaran kita ikut pemerintah. Jangan lebaran callingnya sama Allah. Kan ini ajib. Ini nih keren ya, Masya Allah. Sampai ada yang nanya di Instagram, guru bagaimana cara menanggapi ini? Pakai ini. Masa iya? Lebaran ngoling Tuhan. Tuhan kapan ini dan sebagainya. Laisa kamitslihi syai'un. Yang pakai handphone itu kita. Kan ajib, subhanallah. Di akhir zaman macam orang yang macam kayak begitu laku. Masih ada pengikutnya. Maka dari karenanya Pak Bu, ayo berbekal dengan ilmu.
Anak-anak kita ajarkan ilmu agama, dasar-dasarnya yang wajib ajarkan. Ini udah mulai kita, ya Allah, macam-macam. Lebaran, ya Allah, calling sama Tuhan, Tuhan kapan lebarannya? Ajib, luar biasa. Ini metode apa lagi? Yang kita tahu metodenya ru'yah sama hisab. Ini metodenya metode calling, telepon. La ilaha illallah. Tuh hati-hati. Maka dari karenanya belajar harus tahu dulu nih gurunya pernah belajar sama siapa. Sebesar apapun pondok pesantrennya, semewah apapun, bahkan digratiskan, lihat dulu pimpinannya ini siapa. Walaupun pondoknya sederhana, tapi jelas verifikasinya ada. Ini pimpinan pernah belajar sama gurunya, gurunya masyhur, gurunya udah tidak diragukan lagi sanad keilmuannya. Nah, disinilah al-isnad minad din. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Kalau tanpa sanad ilmu pengetahuan agama, ya begitu. Lagala man syaa ma syaa. Orang bakal mengatakan semau otaknya. Hal yang semacam itu tidak perlu ditanyakan lagi. Guru, bagaimana cara menghadapi orang yang ngoling Tuhan? Ini pertanyaan yang lucu. Oh, kita hidup di Banjarmasin, ulama banyak, habaib banyak, masa iya terpengaruh dengan hal-hal yang beginian? Maaf, itu murahan. Kitab terbiasa kosong. Tapi kalau udah 6 hari setelah Lebaran, Masya Allah, belinjo masuk, soto Lamongan masuk, sup masuk, sate masuk. Memulai puasa beratnya minta ampun. Tapi kalau udah terbiasa, maka dari karenanya tuh Pak Bu di Hadramut, di Tarim itu puasa 6-nya itu kapan dimulai? Hari raya kedua udah dimulai. Hari raya kedua langsung puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu. Itu di Tarim. Hari raya kedua udah mulai. Nah, terus bagaimana perempuan qadaan di bulan Ramadan? Bolehkah dia di sana? Bisakah dia mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal sekaligus dia puasa qadaan? Maka caranya adalah bayar utang puasa di bulan Syawal dengan cukup meniatkan qadaan saja. Jadi ibu-ibu yang ingin puasa mengqadha ketertinggalan, atau laki-laki yang tidak puasa kemarin di bulan Ramadan karena sakit, mau dapat keistimewaan 6 hari di bulan Syawal, boleh, silahkan niatkan qadha, selesai. Yang sunnahnya masuk, cukup niat qadha aja selama di bulan Syawal. Boleh di sana nyambung, maksud nyambung, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, boleh. Mau Senin Kamis, boleh. Yang penting di bulan Syawal. Begitu. Kita kadang-kadang kalau mau puasa di hari kedua Lebaran, beratnya minta ampun. Kenapa? Masih silaturahim, suasana Lebaran, berkunjung ke famili, keluarga. Kadang-kadang kalau kita puasa, ya Allah, makan hati puasanya. Kenapa? Macam-macam, ada ketupat sambal kacang. Jangan, silakan puasa. Masya Allah. Ya Allah. Yang fatalnya lagi apa? Ada plastik kantongnya, bungkus saja. Haula wala quwata illa billah. Begitu. Nah, itu sebagai bentuk taudian di Ramadan, perpisahan dengan bulan Ramadan. La ilaha illallah Ramadan. Itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga kita bisa melakukannya insyaallah. Yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti orang yang puasa 1 tahun. Bagaimana kalkulasinya? Kan 1 dibalas 10, 30 hari berarti 300 ya, 6 hari berarti 60, 1 tahun berapa hari? Begitu. 6 hari di bulan Syawal, begitu. Ayo baca setelahnya.
Termasuk amalan utama adalah puasa di hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Telah diriwayatkan bahwa puasanya menghapus dosa selama 2 tahun. Para ulama berkata, hari Arafah hari paling utama untuk puasa dalam setahun sesudah Ramadan. Tidaklah dianjurkan bagi orang yang berhaji untuk berpuasa di hari itu agar tetap kuat untuk berdoa di tempat wukuf dan menjalankan manasik haji. Nah, ini di antara keistimewaan puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Yang mana disebutkan bahwa puasa di hari Arafah menebus dosa 2 tahun. Begitu. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tanggal 9. Bahkan ulama mengatakan puasa yang paling afdal setelah Ramadan puasa Arafah. Akan tetapi puasa Arafah hanya disunatkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Bagi orang yang haji jangan. Kenapa tidak disunahkan? Agar dia kuat berdoa ketika wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji insyaallah. Akan tetapi duduknya kita pada saat ini sudah dapat pahala haji, walaupun nama kita tidak tambah hak, tidak ada depannya hak, tapi kita dapat pahalanya. Mudah-mudahan diterima insyaallah. Itu tidak disunahkan bagi orang yang melaksanakan haji untuk berpuasa agar mereka kuat di dalam berdoa dan menjalankan daripada ibadah-ibadah dalam haji. Begitu. Begitu juga setelahnya baca, setelahnya. Dan puasa di hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Telah diriwayatkan anna shaumuhu yukaffiru sanah. Artinya bahwa puasanya menghapus dosa setahun. Demikian juga dianjurkan berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Telah diriwayatkan banyak hadis bahwasanya puasanya menyamai puasa setahun. Apabila orang yang berpuasa itu memilih hari-hari putih, maka hal itu lebih utama dan lebih baik. Karena telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa hari-hari putih di tempat bermukim maupun dalam perjalanan. Hari-hari putih adalah tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulannya. Jika ia berpuasa selama 3 hari tanpa hari-hari putih, maka tidaklah mengapa, hanya saja hari-hari putih lebih utama. Begitu juga jika ia berpuasa selama 3 hari secara berpencar. Naam. Di antaranya lagi puasa hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Diriwayatkan puasa tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura itu menebus dosa 1 tahun. Dan di antara sunnah yang sangat dianjurkan daripada berpuasa, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini yang biasanya diistigamahkan oleh guru mulia Al-Habib Umar dan juga seluruh santri yang ada di Darul Mustafa. 3 hari dalam 1 bulan. Dan kalau bisa ayyamul bid 13, 14, 15 ketika bulan terang dari bulan Hijrah. Kenapa? Karena ini puasa tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Baik beliau ketika muqim atau ketika beliau bepergian. Dari karenanya kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama 2 rakaat salat duha. Yang kedua puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan yang ketiga salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi Muhammad dan 3 tersebut adalah tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Salat witir bukan hanya ada di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bismillah lanjutkan witir. Ingin berkah hartanya, ingin berkah kerjanya, ingin berkah bisnisnya, ingin berkah dirinya, ingin berkah kehidupannya, jangan tinggalkan sholat witir. Itu kunci keberkahan. Tiap malam, bukan hanya bulan Ramadan. Tuh.
Bahkan beliau mengatakan Al-Imam Al-Haddad, kalau tidak mau di bulan di Ayyamul Bid, hari-hari putih, silahkan hari yang lain atau terpisah-pisah. Awal bulan, pertengahan, sama terakhir. Ini puasa sunnah, bukan Ramadan yang seperti itu. Ramadan 13, 14, 15, Masya Allah. Begitu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan ini bekal kita untuk menuju akhirat. Bil khusus kita yang akan menyambut beberapa malam lagi dari bulan Ramadan. Besok malam ini malam 28, malam 29 selesai. Kemudian datang hari Lebaran. Itu dianjurkan kita untuk menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya siapa orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Maksudnya bagaimana? Itu disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal aidain." Siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Allah hidupkan hatinya ketika hati pada mati. Ini menunjukkan bahwasanya dia bakal selamat besok di hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, maka dia akan dipeliharakan dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Keistimewaan yang lain, Rasul bersabda, siapa orang yang menghidupkan 4 malam dalam 1 tahun berhak mendapatkan surga. Malam pertama malam Tarwiyah, malam ke-8 Dzulhijjah. Yang kedua malam Arafah, malam ke-9 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga malam Idul Adha, malam ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat malam Idul Fitri. Begitu. Paling minimal cara menghidupkannya bagaimana? Paling minimal salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kalau kami di sana biasanya malam Lebaran itu semalaman ngaji baca Al-Quran. Yang hafal Al-Quran sama Habib Umar di depan, gantian membacanya, nyimak. Yang lain di tiang-tiang, di pojok-pojok perasrama sampai subuh. Setelah itu baca amaliyah lagi sampai isyraq. Kemudian setelah itu siap-siap berangkat sholat Id. Setelah sholat Id makan. Setelah makan karena ngantuk udah tidur, dan tidak ada warung yang buka. Hari kedua langsung puasa, dan masih ada yang khatam Al-Quran di masjid-masjid. Suasana Lebaran masih melekat. Itu di sana. Dan malam Lebaran adalah malam dikabulkan doa, sebagaimana Rasul bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah." 5 malam doa kita tidak ditolak. Yang pertama malam pertama bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Idul Adha. Perbanyak doa. Begitu. Dan disebutkan oleh Al-Imamul Wannai, siapa orang yang beristighfar di hari Lebaran setelah sholat subuh 100 kali, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia besok di hari kiamat diberikan keamanan. 1. Juga dikatakan, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali di hari Lebaran, kemudian dia berkata, wahai Tuhan, saya berikan pahalanya itu untuk penghuni kubur, maka besok di hari kiamat tidak satupun dari penghuni kubur yang mendapatkan daripada pahalanya tersebut, melainkan datang kepada Allah dan mengatakan, wahai Allah yang maha penyayang, sayangi hambamu ini dan jadikan sebagai ganjarannya adalah surga. Nah, maka dari karenanya kan tadi di masjid Jami Sungai Jingani kan, dan di masjid yang lainnya disekumpul juga kan, biasanya sebelum sholat subuh subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah kan dibaca, karena itu memang amaliyah yang seharusnya tidak kita tinggalkan. Itu kan datang orang sama Nabi Muhammad mengadu kefakiran, diberi sama Nabi Muhammad amalan tuh subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah, baca sebelum sholat subuh.
100 kali. Kemudian dia amalkan, subhanallah, rizkinya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dibaca. Kalau tidak kesempatan ngebacanya sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, bismillah. Walhasil jangan ditinggalkan. Nah, kami di sana biasanya kan membacanya setelah azan subuh, sebelum sunnatul fajar. Tapi khusus untuk hari lebaran, Habib Umar bilang bacanya setelah sholat. Kenapa? Supaya dapat amaliyah tetap istiqamah dan keistimewaan yang disebutkan oleh Al-Imamul Wannai, istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, digabung dua-duanya langsung dapat semuanya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Begitu. Ada cara yang lain silahkan, tapi ulun menceritakan cara di sana supaya apa? Amaliyah kita tetap terjaga. Kemudian apa yang dianjurkan di hari lebaran kita amalkan. Gitu. Kemudian diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang membaca, Al-Imam Zuhri berkata, Sayyidina Anas mengatakan, Anas mengambil dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membaca di setiap hari lebaran, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali sebelum salat Id, sebelum salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan memberikan 400 bidadari. Dan dia sama seperti orang yang memerdekakan 400 budak, dan Allah akan mewakilkan dengannya itu satu malaikat akan membangunkan kota baginya dan menanamkan setiap kota tersebut pepohonan yang rindang sampai hari kiamat dari semenjak dia membaca. Al-Imam Zuhri mengatakan, dari semenjak saya mendengar dari Anas, saya tidak pernah meninggalkan. Sayyidina Anas mengatakan, semenjak saya mendengar itu dari Nabi Muhammad, saya tidak pernah meninggalkan. Ini pembelajaran. Orang dulu ilmunya diamalkan. Ingin berkah ilmu, amalkan. Bukan hanya untuk dikoleksi, diamalkan. Kemudian lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang baru. Lebaran bukan hanya sekedar memakan makanan yang enak, akan tetapi lebaran yang sebenarnya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang dapat keampunan. Lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang tidak maksiat. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika di hari lebaran dilihat beliau memakan makanan yang sangat sederhana, roti kering beliau makan. Sampai orang bilang, ya Ali, bukankah hari ini lebaran? Takjub melihat Sayyidina Ali memakan makanan yang sangat sederhana di hari lebaran. Beliau mengatakan, hari ini saya lebaran, ya, besok pun saya lebaran, ya, dan kemarin pun juga saya lebaran. Nah, terus makna lebaran menurut Sayyidina Ali apa? Beliau bilang, setiap hari yang saya tidak maksiat, maka itu adalah lebaran bagi saya. Nah, dari karenanya jangan sampai hari lebaran kita maksiat, salaman yang bukan mahram, jangan. Begitu. Sehingga dikatakan, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuh tazid. Lebaran bukan hanya sekedar memakai baju baru, itu bukan orang yang berhak merayakan lebaran. Lebaran yang sebenarnya bagi orang yang bertambah ketaatannya. Tanyakan bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan dilihat bagaimana keadaannya setelah Ramadan. Jadilah hamba Allah yang sejati, bukan hamba Ramadan. Hamba Ramadan mereka yang hanya beribadah sepanjang bulan Ramadan, tapi hamba Allah yang sejati adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadha Syekh Al-Imam Azim Ahmad Zaini Dahlan. Beliau di hari lebaran memakai pakaian yang biasa. Ditanya kenapa? Saya khawatir, kata beliau, kalau saya memakai baju baru membuat hati orang miskin sedih. Jadi saya baju biasa. Karena lebaran bukan hanya sekedar kita memakai baju baru. Laisal id liman tajammal bil malbus wal markub. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang indah, kendaraan yang mewah, akan tetapi innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Lebaran itu bagi mereka yang dosanya diampuni oleh Allah. Dan lebaran itu bagi orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya silahkan pakai pakaian yang baru, tidak jadi masalah.
bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah. Tapi jangan pernah kita pamer dan sombong. Yang tidak bisa membeli, tidak jadi masalah, pakai yang ada, syukuri yang ada. Karena kebahagiaan letaknya bukan memakai pakaian yang baru, sudah kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak merayakan Lebaran insyaallah. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita seberataan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, semoga kita dikumpulkan di negeri akhirah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.